Kami berkumpul bersama-sama menyembah meninggikan nama Tuhan. Biar pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh duduk manis, menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa supaya bukan hikmat manusia yang keluar, tapi isi hati Tuhan saja yang ditumpahkan di tengah-tengah kami semua. Kami mau buka hati kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikan anugerah Tuhan supaya kami bisa menghidupinya. Dan hamba-Mu berdoa, supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat 100 kali lipat ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buang semua perkataan yang tidak perlu, yang bukan berasal dari Tuhan, supaya isi hati Tuhan saja yang boleh mengalir keluar. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Happy Sabat semuanya. Wow. Thank you buat kesempatannya kembali mempercayakan saya untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Satu sukacita, satu berkat tersendiri untuk saya. Nah, saya dimintakan tema tentang worship, tentang menyembah. Disclaimer dulu, saya bukan seorang penyanyi, saya tidak pernah jadi worship leader karena kata orang lebih bagus. Saya sih kalau nyanyi bagus katanya, tapi lebih bagus kalau saya tidak nyanyi gitu katanya gitu kan. Ya. Nah, jadi saya lebih memilih tidak memimpin pujian katanya ya. Ya, sebab kata orang ya begitulah ya. Suara saya ini termasuk suara yang untuk konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi umum gitu kira-kira. Nah, saudara harus tahu bahwa ada 3 hal penting yang Tuhan taruh dalam hidup manusia ketika Tuhan menciptakan manusia. Ya. Hal yang pertama yang Tuhan taruh adalah kerajaannya. Kenapa di sorga itu damai? Sebab sistem pemerintahan Tuhan ada di situ. Ya. Nah, apa yang Tuhan berikan kepada manusia sebenarnya sejak awal adalah kerajaannya, supaya manusia menjadi penguasa sistem di bumi ini, menegakkan sistem kerajaan Allah. Tetapi persoalan ketika dosa masuk, sistem ini diganti menjadi sistem kegelapan, sistem dunia, manusia yang menyerahkannya. Nah, kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah membawa sistem yang baru, membawa sistem kerajaan supaya terjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Kita nggak bicara tentang itu. Hal kedua yang Tuhan berikan kepada manusia adalah free will, kehendak bebas. Manusia tidak pernah diciptakan Tuhan seperti robot atau sebagai robot. Enggak, manusia diberikan free will oleh Tuhan supaya manusia melakukan kehendak Tuhan atas keinginannya, atas kesadarannya. Nah, ketika dosa masuk ke dalam manusia, ke dalam bumi ini, maka hal tersebut merusak free will. Free will manusia yang dirusak. Seharusnya manusia memilih menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Sekarang manusia memilih untuk menjadi pelaksana kehendak kegelapan. Nah, kedatangan Kristus juga hendak memulihkan hal tersebut sehingga free will manusia menjadi normal kembali atau kembali ke rancangan semula, yaitu manusia mau melakukan kehendak Tuhan atas kesadarannya, atas keinginan hatinya sendiri. Bukan itu juga yang kita mau bahas. Nah, tapi ada hal ketiga yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, yang Tuhan berikan adalah ini, worship. Memang semua ciptaan menceritakan kemuliaan Tuhan. Mazmur 19 ayat 2 mencatat hal tersebut. Tetapi dengar baik ini, dari semuanya yang memiliki kualitas penyembahan yang paling dinikmati oleh Tuhan adalah manusia. Kenapa? Sebab hanya manusia yang dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan, nefesh shihaya, itu dicatat dalam Kejadian 2 ayat 7. Dan hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, saya hanya ingin bagikan 2 hal sederhana saja tentang worship ini. Yang pertama, kita harus camkan baik-baik bahwa worship itu bukan soal nyanyian. Worship itu bukan soal pertunjukan ibadah. Worship itu bicara tentang hati kita. Nah, coba kita lihat dulu
Matius 15 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Kita akan mulai dari sini. Matius 15 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Tuhan sedang menegur bangsa Israel. Saudara harus tahu orang-orang Yahudi itu dari dulu merasa bahwa mereka adalah pilihan Tuhan satu-satunya. Umat pilihan satu-satunya, mereka yang paling eksklusif dan mereka yang paling kenal tentang Tuhan. Hanya mereka yang paling tahu semuanya. Tapi Yesus menegur begini, coba lihat apa? Hai orang-orang munafik, ini Tuhan gak sedang bicara sama orang non-Yahudi, Tuhan lagi bicara dengan orang Yahudi. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal apa? Hatinya jauh daripada aku. Bangsa lain dulu memuliakan Tuhan gimana aja gak tahu. Nyanyian aja gak tahu. Orang Yahudi tahu persis bagaimana bernyanyi. Tapi Tuhan bilang gini, bangsa ini mulutnya nyanyi, memuliakan aku sih dengan bibirnya. Tapi hatinya jauh banget. Pertanyaan bagi kita adalah, wah tadi enak banget ya. Pastor Brian main piano enak banget ya. Atau Brother Brian, siapa aja. Kalau Brian suka isi di tempat kita, dia jadi pastor juga kalau di tempat kita kan dipanggil, dan he is a good preacher, great preacher ya. Anak-anak muda kita sangat diberkati sekali. Saudara tadi bisa menikmati worship yang begitu enak, tapi pertanyaannya tuh begini. Hati kita di situ gak sih? Jangan sampai ya, Tuhan merasa hatimu memang memuliakan aku dengan bibir. Bibirmu memang memuliakan aku, tapi hatimu jauh. Aku gak ngerasa dekat. Nah ini jadi persoalan. Ini jadi persoalan. Ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Hati yang melekat pada Tuhan itu adalah inti dari sebuah worship. Kualitas hati kita akan menentukan kualitas worship kita. Kita bisa penyembahan dengan gaya apapun. Ada yang sampai nangis-nangis, boleh nangis kan kalau tersentuh bisa kan. Tapi saya harus kasih tahu, air mata saudara ditampung 7 gelas pun itu bukan ukuran. Sebab worship ini bicara hati, apakah hati kita melekat dengan Tuhan atau tidak. Makanya tadi saya katakan begini, kenapa Tuhan taruh worship dalam diri manusia? Sebab dari awal semua yang diciptakan memang begini, hanya manusia yang diprogram, hatinya itu bisa paling melekat dan paling intim dengan Tuhan. Kenapa? Manusia punya roh dari Tuhan. Guguk gak punya, Mongki gak punya. Hanya manusia, karena manusia punya roh dari Tuhan, makanya hatinya itu bisa connect, bisa punya level keintiman yang tidak bisa dimiliki oleh semua makhluk ciptaan yang lain. Nah kalau kita bicara keintiman, pasti kita bicara apa? Hubungan. Kita nggak cukup tahu tentang Tuhan, tapi kita intim nggak dengan Tuhan? Kita hanya bisa intim kalau kita punya apa? Hubungan. Jadi worship itu kalau bicara hati, itu bicara tentang hubungan. Tahukah saudara hubungan itu sangat penting? Yesus datang, salah satu agenda yang paling pentingnya adalah memperbaiki kan hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Hubungan itu penting loh. Tapi sayangnya manusia banyak yang udah meremehkan apa yang namanya hubungan. Suami istri aja nih, kalau hubungannya sedang tidak baik-baik, itu sensinya tinggi banget loh. Oh iya, kalau pagi-pagi udah suami istri udah cekcok yang tidak terselesaikan, percayalah, nanti di jalan ada apa dikit tensinya 5.000 langsung. Ya kan? Cecek lewat juga bisa diomelin kan? Oh bisa. Ngapain lewat situ gitu kan? Pokoknya semua jadi salah. Hubungan yang rusak itu selalu menjadi penyebab utama ketidakstabilan emosi. Makanya Tuhan itu sangat mementingkan hubungan. Nah komunitas di sini kan
komunitas kecil. Ini sebenarnya mantap. Buat apa? Buat bangun hubungan. Jangan sampai saudara dengan jumlah segini tapi kagak saling kenal loh. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Maka saya suka guyon kan gini. Apa sih bedanya gereja dengan tempat karaoke? Apa bedanya? Sama-sama nyanyi. Malah ini enak loh, ada live band kan? Tempat karaoke nggak ada. Jangan saudara jawab, oh bedanya cuma satu. Kalau di tempat karaoke kita pilih lagu, kalau di sini kita nggak bisa request lagu. Tergantung WL. Atau apa bedanya gereja dengan bioskop? Sama-sama nengok depan. Jangan sampai bilang, oh bedanya. Kalau di bioskop bayar dulu baru nonton. Kalau gereja nonton dulu baru bayar. Kan gitu, wah. Enggak dong. Harusnya yang membedakan adalah itu begini. Kalau di gereja itu harus ada hubungan. Harus ada hubungan antar sesama orang percaya. Itu kan yang membedakan. Nah, worship itu juga Tuhan itu sangat mementingkan yang namanya hubungan. Sampai Tuhan kan bilang kan, kalau kamu mau ibadah, kamu punya masalah dengan sesamamu, beresin dulu deh, iya kan? Betapa hubungan itu penting. Makanya pastikan, kalau kita bicara worship, itu bicara hati, hati itu bicara hubungan. Keintiman, tidak ada keintiman tanpa hubungan. Hubungan dengan Tuhan harus beres, hubungan dengan sesama harus beres. Dan saya percaya gini, orang yang hubungan dengan Tuhannya beres, hubungan dengan sesama juga pasti beres. Kitab Amsal bilang, orang benar dengan musuhnya pun ia akan didamaikan. Jadi kalau orang punya musuh di mana-mana, saya khawatir bahwa hubungannya dengan Tuhan juga ada masalah itu mungkin. Bukan mungkin, hampir pasti. Hampir pasti itu. Nah, tidak ada penyembahan tanpa hubungan. Penyembahan tanpa hubungan, aktivitas agama. Masalah terbesar dalam gereja adalah hari-hari ini, worship didangkalkan menjadi aktivitas musikal. Itu sangat berbahaya. Gereja dalam masalah, kalau sampai worship didangkalkan hanya dengan aktivitas musikal. Nah, ini tentang hati, ini tentang hubungan. Kalau kita bicara hubungan, kita bicara orangnya. Coba buka sebentar, Yohanes 4 ayat yang ke-23. Dari ayat 20 saya baca. Ini kan tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ayat yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, jadi saudara jangan bingung dengan baca ayat ini, saudara harus tahu bahwa Samaria itu sebenarnya orang-orang Israel. Dulu kan kerajaan Israel terpecah jadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Ya. Israel Selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, Israel Utara ini yang udah punah duluan, yang sudah hilang duluan. Nah, orang-orang Israel Utara ini berkawin campur, jadilah bangsa Samaria. Karena bagi mereka tidak boleh kawin campur, makanya orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus melihat orang Samaria sebagai orang kafir. Oke, sebenarnya mereka itu juga sama-sama keturunan dari 12 suku, tapi mereka sudah campur baur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itu sebabnya karena mereka dilihat sebagai orang kafir, maka mereka tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah di Bait Allah. Makanya mereka punya tempat ibadah tandingan. Bait Allah itu adanya di Yerusalem, mereka nggak diizinkan ke situ karena dianggap kamu kafir. Nah, jadi mereka bikin sendiri tempat ibadah di gunung yang lain. Makanya muncullah ayat ini. Jadi orang-orang Samaria itu kitabnya pun sama orang Yahudi itu sama. Tapi bedanya mereka hanya pakai kitab Taurat. Kitab Taurat dan sebagian Yosua. Nah, ada tuduhan-tuduhan yang bilang tuh kitab Taurat orang Yahudi sekarang sudah dipalsukan katanya. Buktinya apa? Beda sama Taurat Samaria. Enggak, bukannya beda. Mereka mengambil sebagian kitab Yosua dimasukkan juga ke Taurat mereka. Jadi Taurat mereka itu agak panjang. Sedangkan Taurat yang kita pakai itu sama persis.
dengan kitab Taurat orang Yahudi sampai hari ini, ya. Jadi clear ya. Jadi kalau ada tuduhan Taurat orang Kristen telah dipalsukan, enggak, bukannya dipalsukan. Mereka lebih panjang karena sebagian kitab Yosua dimasukkan ke situ. Oke, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lagi pertikaian orang Yahudi dan orang Samaria, di mana posisi bait Allah yang benar dan lain sebagainya. Yesus bilang gini, ada tiba saatnya. Kamu tuh nggak menyembah Tuhan, jangan ributin gunung ini, gunung itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Nah, tapi lihat ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan ini, yang Bapa kehendaki adalah penyembah, bukan penyembahan. Penyembah itu orangnya. Penyembahan itu aktivitasnya. Dari seorang penyembah pasti keluar penyembahan yang harum dan yang berkenan. Tapi penyembahan dinaikkan belum tentu itu berasal dari seorang penyembah. Kalau itu bukan berasal dari seorang penyembah, pasti tidak berkenan di hati Tuhan. Itulah yang dikatakan, mulutmu memuliakan aku dengan bibirnya, hatimu jauh. Kamu bukan penyembah, kamu gak connect dengan aku, kata Tuhan. Lantunan musikmu bisa enak, tapi itu bukan penyembahan yang berkenan, sebab tidak lahir dari seorang penyembah. Maka begini, biarpun Bapak Ibu kategorinya seperti saya, suaranya bagus, tapi lebih bagus kalau nggak nyanyi gitu kan. Tapi pastikan dong kita penyembah, itu yang paling penting. Sebab kalau kita penyembah itu sudah pasti harum di telinga Tuhan. Itu sudah pasti. Nah, kalau kita punya hubungan, punya keintiman dengan Tuhan, baru bisa pekerjaan jadi tempat penyembahan kita. Keluarga jadi tempat penyembahan kita. Semua yang kita lakukan bisa jadi tempat penyembahan kita. Kalau enggak, kita cuma imam profesional doang. Yang nyanyi lebih bagus dari kita tuh banyak. Ya banyak lah. Tapi ini kan masalah hati. Apakah melekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita seorang penyembah atau bukan? Dari seorang penyembah, kata Alkitab bilang, yang akan menyembah dalam roh. Kenapa? Kenapa dalam roh? Tadi kan dibilang kan, kamu menyembah di gunung itu, kami menyembah di gunung ini. Mana yang benar? Tuhan mau kasih tahu, Tuhan itu roh, jangan dibatasi dengan ruang dan waktu. Kan tuh gitu. Kamu bisa menyembah di mana saja. Kita bisa beribadah di mana saja. Makanya jangan percaya kalau ada orang yang bilang harus ke Israel, lebih manjur, doanya lebih dijawab. Loh, saya nggak anti ke Israel. Tadinya saya Februari mau berangkat, tapi ya kondisi begini ya. Kita lihat-lihat dulu lah, ya. Saya nggak anti ke Israel loh, tapi saya suka risih sendiri kalau ada propaganda berlebihan. Di mana kesannya kalau ke Israel itu, doa kita lebih didengar. Enggak, kita ke Israel ziarah itu boleh, belajar, lihat Alkitab jadi gambar yang hidup, itu bagus. Tapi kalau udah mulai dibawa-bawa unsur, kalau kita berdoa di Yerusalem, Tuhan lebih dengar. Udah, jangan percaya itu. Ini bukan signal wifi. Kalau dari Serpong, ini masih teknologi lama. Tapi kalau udah dari Israel, wah ini apa sih teknologi yang paling baru? Fiber optik, nah itu. Udah 5G, 6G, jadi cepet banget sampai di telinga Tuhan cepet nyampe, udah. Jangan percaya, itu mah propaganda orang yang jualan tur. Ya tapi kan banyak propaganda begitu. Ya saya harus katakan apa adanya. Maka Tuhan bilang, kamu harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Roh kita harus connect dong. Nah, roh kita bisa connect tuh gimana? Kalau kita punya yang namanya ini intimacy. Makanya worship is all about heart.
selalu bicara tentang keintiman, keintiman pasti bicara tentang hubungan. Pertanyaannya, kita itu berhubungan dengan Tuhan hanya di Sabat day seperti ini atau day by day. Kalau kita cuman hanya di hari Sabat seperti ini, saran saya belajarlah sama anak sekolah minggu. Atau kalau di sini bilangnya apa Pak? Sekolah Sabat, belajarlah sama anak sekolah Sabat. Yang mereka punya nyanyian, hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi kagak nunggu Senin, Selasa, Rabu, pokoknya tiap hari harinya Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, bahwa begini, worship itu berkaitan dengan kualitas kehidupan. Makanya tadi yang Tuhan cari apa? Penyembah kan, bukannya penyembahan. Sebab ini bicara masalah kualitas orangnya. Nah, Amos pasal yang kelima, dari ayat yang ke-21. Amos pasal yang kelima, kita lihat Amos pasal yang kelima. Saudara tahu ada kitab Amos kan? Ada ya kitab Amos. Saya kira Amos nama orang doang. Enggak ada Pak, kitab Amos itu ada. Ya, kitab Amos itu ada. Dari ayat yang ke-21. Coba deh. Kalau saudara bawa Alkitab buku, siapa yang bawa Alkitab buku? Oke. Judul perikopnya apa Bu? Kalau elektronik susah memang ini. Ini ibadah loh, tapi dibenci Tuhan. Ini ibadah, bukan lagi ngapa-ngapain, enggak, ibadah. Tapi rupanya bisa dibenci Tuhan. Ini bukan jemaat di sini, ini jemaat di tempat lain. Nah, tapi mungkin ada yang lagi main-main ke sini juga sekarang, itu masalahnya. Ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Wah. Mereka lagi beribadah ini. Ini konteksnya beribadah, bukan happy-happy bukan. Tapi Tuhan bilang, aku benci dengan perayaanmu. Aku benci dengan perkumpulanmu. Aku menghinakan perayaanmu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Saya baca ayatnya, buset. Ini kalau konteks hari ini kan, kira-kira gini kan. Aku benci dengan kebaktianmu, kan tuh gitu. Kamu nyumbang banyak, aku tidak pandang. Gitu kan. Kenapa Tuhan sampai mengkritik keras begini? 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Tuh, wah, ini lagi present worship. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Kenapa? Ini bukan karena Tuhan sukanya jazz, jadi kagak suka gambus. Bukan itu. Bukan itu kan. Isunya bukan di situ lah. Tuhan lagi mengkritik ini. Ibadahmu aku tidak suka. Persembahanmu aku nggak pandang. Nyanyianmu, udah jauhkan saja, aku gak mau dengar. Ini kritik pedas. Sekali lagi memang Tuhan tidak cari penyembahan. Iblis cari penyembahan. Tuhan cari penyembah. Tuhan cari orangnya. Rupanya di ayat yang ke-24. Tuhan kasih tahu kenapa Tuhan sampai begitu marah. Ibadahnya gak berkenan, korbannya gak dianggap. Nyanyiannya udah lebih baik lu jangan nyanyi deh. Kan gitu. Rupanya ayat yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam Alkitab, keadilan dan kebenaran itu kayak saudara kembar, selalu jalan bareng-bareng. Rupanya ini yang Tuhan kritik. Kamu bisa lakukan semua aktivitas agama, tapi kamu gak punya yang namanya keadilan dan kebenaran. Jangan sampai kita jago piawai dalam ibadah, tapi kita dodol dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan?
Jangan sampai kita hebat banget dalam ibadah, tapi kita selalu kalah dalam keadilan dan kebenaran. Worship adalah kehidupan 24 jam. Ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Ini harus jadi perenungan yang kita harus bawa pulang. Pastikan kita punya hubungan, pastikan kita punya keintiman, dan pastikan kita punya kualitas kehidupan. Orang akan menjadi mirip dengan siapa dia intim, kan begitu. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik juga pasti merusak kebiasaan yang buruk. Kita akan mirip dengan siapa kita intim. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita pasti akan semakin serupa dengan Dia. Ini prinsip. Nah, saya akhiri dengan satu kisah ini. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-16, ya, kita mau lihat tentang Daud. Daud ini luar biasa, saudara. Orang ini penjahat, tapi luar biasa. Penjahat kan? Daud itu penjahat loh. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Kenapa bukan kemah Musa yang dikatakan dibangun kembali? Kenapa bukan bait Allah Salomo? Tetapi yang Alkitab katakan pondok Daud. Semua tokoh Alkitab hebat, tapi tokoh yang satu ini yang jadi penjahat juga. Orang ini punya hati yang beda. Hati yang saya bilang gini, bisa bikin Tuhan meleleh. 4 fakta yang membuat Daud begitu spesial. Orang ini adalah orang yang ditulis namanya setelah Yesus. Itu Daud. Dan sampai sekarang banyak orang pakai nama Daud. Kalau saudara dengar nama David, ya itu Daud. Kan itu kan gitu. Orang ini juga dapat predikat sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud menjadi ukuran raja-raja di Israel. Sampai hari ini bendera Israel itu bintang Daud. Ya. 4. Yesus nggak pernah keberatan disebut dengan anak Daud. Ya kan? Saudara nggak jumpain di Alkitab Yesus anak yang mana-mana nggak? Yesus anak Daud. Apa sih yang istimewa dari orang ini? 1 Raja-Raja 11 ayat 6, dari ayat yang ke-6 kita lihat. Dengan baik, dengar baik ini, seluruh kesuksesan hidup kita, kepandaian kita, kekayaan kita, tanpa heart of worship suatu saat akan hancur. Salomo mengalami hal itu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Saya akan selesai dengan ayat ini. Dari ayat yang ke-6. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan, sesembahan bagi Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Maka tadi saya katakan, ya, kekayaan kita, kehebatan kita, tanpa heart of worship, tunggu waktunya, satu saat jadi kenajisan di hadapan Tuhan. Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ini, Salomo pernah 2 kali mengalami Tuhan. Hebat, dahsyat. Sayangnya dia mengalami Tuhannya cuma 2 kali. Enggak setiap hari. Sayangnya begitu kan. Kita teruskan dulu pembacaan. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku
yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ya, maka ini kerajaan Israel terpecah dua. Ini hukuman untuk Salomo. Nah, saudara bisa lihat lagi satu prinsip penting di sini, dengar baik ini. Salomo jadi jauh sama Tuhan. Ada satu prinsip di sini. Salah menyembah, salah kelakuan. Udah pasti. Salah menyembah, salah kelakuan hidup. Jadi kalau kelakuan hidup kita kalah terus. Kelakuan hidup kita tidak mencerminkan anak Tuhan, kita harus lihat. Jangan-jangan kita salah menyembah. Jangan-jangan yang kita sembah kebutuhan kita. Jangan-jangan yang kita sembah keinginan kita, bukan Tuhan yang kita sembah. Perhatikan hidup kita. Jangan-jangan yang kita sembah itu bukan Tuhan, hal-hal lain yang kita sembah. Nah, tapi lihat ayat yang ke-12, ini luar biasa. Hanya pada waktu hidup ini, aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud, ayahmu. Tuhan bilang, aku akan koyakkan kerajaan Israel. Tapi, Tuhan tiba-tiba ingat Daud. Ini kalau saya pakai bahasa sehari-hari. Tuhan ingat Daud, hatinya Tuhan meleleh. Ini orang luar biasa. Tuhan lagi murka. Ingat satu yang namanya Daud. Tuhan bisa meleleh. Saudara mau tahu kenapa Daud seperti itu? Kenapa Daud sampai bisa begitunya di hati Tuhan? Daud penjahatnya. Ini sih kalau pembunuhan, ini pembunuhan berencana. Tahu kan? Ini pasal pembunuhan berencana itu lebih berat daripada pembunuhan kan? Ini orang penjahat banget asli. Bukannya penjahat, ini bukan penjahat dadakan, bukan. Penjahat berencana. Tapi Tuhan bisa sampai begitunya sama Daud. Nah lihat, satu ayat lagi. Mazmur 53. Di sini rahasianya. Ini ayat tiba-tiba muncul. Dan ini penyebabnya kenapa Daud begitu istimewa di hadapan Tuhan. Mazmur tentang kejatuhan Daud, itu Mazmur berapa? Nyanyian pertobatan Daud. Jangan buang aku dari hadapan hadiratmu. 51 itu dia. Memang betul predikat pastor. Ini adalah, ini nih nyanyian pertobatan Daud. Coba lihat. Mazmur 51 ayat 13. Nah, ini nih ayat yang keren banget. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada. Cast me not from your presence. Take not thy Holy Spirit from me. Saudara tahu, di saat Daud jatuh paling hancur, dia tahu dia akan menghadapi penghukuman Tuhan. Saya tanya sekarang, kalau kita di posisi Daud, jujur, kita seorang pengusaha hebat misalnya, kita punya popularitas, kita punya kekayaan apa-apa. Dan kita melakukan kesalahan yang membuat Tuhan murka. Jujur, tanya sama diri kita, apa doa kita? Tuhan, kalau boleh, aku minta ampun banget Tuhan. Kalau boleh kekayaanku jangan diambil. Bisnisku jangan dirobohkan. Loh iya gak? Jujurlah kita. Popularitasku jangan tercabik-cabik. Aku bisa malu Tuhan. Waktu Daud dikonfront, Daud gak mikir tentang posisinya sebagai raja. Daud gak mikir tentang kerajaannya sedikit pun. Dia gak peduli. Yang dia tahu begini, jangan buang aku dari hadiratmu. Jangan ambil rohmu dari hadapanmu. Itu doa Daud. Makanya saya bilang, orang ini istimewa banget. Daud saksi mata. Bagaimana seorang raja yang dilempar dari hadirat Tuhan dan roh Tuhan undur daripadanya. Daud menyaksikan gimana roh Tuhan meninggalkan Saul. Di titik paling kritis hidupnya, Daud gak ingat tentang kejayaannya, Daud gak ingat tentang kerajaannya, Daud gak ingat tentang kekayaannya, Daud gak ingat tentang apa-apa.
Hati dia memang the heart of worship. Makanya Daud itu the man after God's heart. Memang hatinya melekat sama Tuhan. Di saat titik paling kritis kehidupannya. Makanya doa Daud cuma gini, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Jangan ambil roh-Mu yang kudus dari dalam. Dia gak mikir yang lain. Itu sebabnya Daud disebut seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ingat Daud, hati Tuhan bisa meleleh. Saya berdoa gini, mungkin kita gak punya suara yang merdu, tapi pastikan hati kita melekat sama Tuhan. Kita bisa bikin salah, kita bisa bikin dosa, tapi pastikan hati kita intim sama Tuhan. Pastikan kita punya hati yang seperti Daud ini. The man after God's heart. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Tapi hamba-Mu berdoa, Roh-Mu yang kudus menerangi lebih lanjut apa yang menjadi firman kebenaran yang telah dilepaskan. Aku berdoa supaya ini bukan teori yang masuk dalam kepala kami, tapi ini boleh menjadi sesuatu yang menjadi rema, yang mengukir kuat dalam setiap hati anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dari tempat ini lahir penyembah-penyembah, orang-orang yang hatinya selalu melekat dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu ada di hati Tuhan, yang punya kualitas hubungan dengan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan komunitas ini, OCC dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang pakai terus komunitas ini. Jadi garam, jadi terang, jadi berkat. Dimanapun kami semua berada. Kami semua boleh menggambarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amen. God bless you. Yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai